sahabat mobile semuanya, kali ini aku bakalan jelasin ke kalian seputar Flutter. Bisa dibilang kayak pengenalan Flutter gitulah ya. Nah, jadi buat kalian yang udah pro atau udah jago banget di dunia mobile, pasti nggak asing sama yang namanya Flutter. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bagi kalian yang awal atau masih pemula di dunia mobile, bingung, apa sih Flutter itu, apa sih kelebihannya, kekurangannya, buat apa dia itu, gitu kan. Jadi aku bakalan jelasin ke kalian tentang apa itu Flutter, kemudian syarah dari Flutter, perbandingan performa atau kinerja dari Flutter dengan SDK yang lain, dan juga kelebihan versus kekurangan dari Flutter itu sendiri. Oke, langsung aja kita ke pengertian apa itu Flutter. Jadi Flutter itu merupakan adalah software development kit atau yang biasa kita kenal sebagai SDK yang bisa membantu developer dalam membuat aplikasi mobile cross-platform. Sedangkan di klaim dari laman resminya, mereka itu menyebutkan bahwa Flutter adalah perangkat UI untuk membuat aplikasi yang indah bagi mobile, web, dan desktop. Ya, mungkin ini bisa dibilang sebagai satu kelebihan dari Flutter itu sendiri ya. Jadi ada salah satu hal yang menjadi faktor mengapa Flutter ini ternyata banyak disukai oleh para developer, yaitu kemudahannya dalam membuat aplikasi hanya dengan satu basis kode saja. Kayak hari gini gitu kan, mungkin kita belum menemukan di SDK lainnya ya selain di Flutter, hanya dengan satu basis kode aja udah bisa buat aplikasi kan. Jadi ini bisa jadi poin plus dari Flutter itu sendiri. Dan bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter itu adalah bahasa Dart, di mana bahasa ini dibuat oleh Google di tahun 2011, dan Dart sendiri ini berfokus pada pengembangan front-end, sehingga sabi banget nih buat dimanfaatin untuk membuat aplikasi mobile dan aplikasi web. Oke, pasti kalian nggak asing lah sama yang 3 brand terkenal ini. Dan ternyata 3 brand terkenal ini udah dibuat dengan Flutter. Jadi Flutter udah dijadiin SDK buat 3 brand terkenal ini. Ada Alibaba, ada eBay, ada Google Ads. Wah, udah canggih nih, mantap nih Flutter nih. Nah, selanjutnya adalah sejarah dari Flutter. Jadi dia ada rilis perdana di bulan Mei 2017 dengan nama Alpha, dan tentunya perancang awalnya oleh Google. Selanjutnya rilis Pratayang di tanggal 24 November 2019, dan baru aja rilis stabil di tanggal 11 Desember 2019. Kira-kira kalau dihitung masih 16 bulan yang lalu lah ya. Bisa dibilang masih kemarin-kemarin. Next, kita ada perbandingan performa atau kinerja dari Flutter. Jadi di video kali ini aku bakalan bandingin React Native sama Flutter aja. Kita bisa lihat kan di 2 gambar ini, yang di kiri ini ada platform iOS dan yang di kanan ada platform Android, di mana memori intensive test dari Gaussian algorithm React Native itu memerlukan waktu 2992 milisekund untuk mengeksekusi algoritma, sedangkan Flutter hanya membutuhkan waktu 188,7 milisekund untuk platform iOS. Di platform Android sendiri, React Native itu membutuhkan waktu 3289,3 milisekund, sedangkan lagi-lagi Flutter hanya membutuhkan waktu 272,5 milisekund. Bisa dilihat ya dari gambar ini kayak jomplang banget, lebih unggul Flutter daripada React Native. Next, kita ke CPU intensive test dari Bornholm algorithm. Yang kiri ini dari platform iOS dan yang kanan dari platform Android. Kita bisa lihat kan waktu yang dibutuhin buat eksekusi algoritma lagi-lagi Flutter lebih unggul daripada React Native. Walaupun nggak sejomplang yang ada di memory intensive test tadi. Jadi bisa disimpulin kalau kalian nggak usah bingung, kalian bisa pakai Flutter daripada SDK yang lain, karena performa itu kan menjadi sebuah hal penting ya yang dicari oleh developer dalam membuat aplikasi, karena kalau performanya udah kenceng, udah bagus, nggak perlu diraguin lagi gitu kan. Oke. Next, kita kekurangan versus kelebihan dari Flutter. Kita kekurangan dulu kali ya. Nah, yang pertama di kekurangan itu ada ukuran file yang besar. Nah, jika dibandingin dengan aplikasi yang dikembangin oleh Java sama Kotlin, ternyata Flutter ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar.
Nah, hal ini tentu kayak dari sudut pandang pengguna gitu kan, kayak nggak terlalu suka kalau aplikasinya itu memiliki ukuran yang terlalu besar karena bisa memakan memori smartphone maupun laptop mereka gitu kan. Nah, yang kedua adalah library masih belum terlalu lengkap. Jadi karena itu tadi Flutter ini masih baru dirilis di beberapa bulan yang lalu, jadi sisi library-nya masih belum terlalu lengkap jika dibandingin dengan native development. Dan yang ketiga, lagi-lagi sama, berhubungan sama kayak yang kekurangan nomor 2, karena masih baru juga, jadi komunitasnya masih berkembang. Ya, menurut aku masih wajar ya, karena kan dia masih baru juga, jadi komunitasnya masih berkembang. Tapi ternyata ini membawa kekurangan tersendiri bagi Flutter, yaitu misal ada orang yang ingin bertanya-tanya seputar Flutter nih, jadi kan bisa aja komunitas ini belum punya jawaban dari pertanyaan orang tersebut karena komunitas tersebut belum melakukan eksperimen dari pertanyaan orang tersebut. Oke, setelah kita ngomongin tentang kekurangan, next kita ke kelebihan dari Flutter itu apa? Jadi ada 4 kelebihan dari Flutter, jadi kalian bisa pertimbangkan nih, di balik kekurangan tadi ada kelebihannya. Yang pertama ada penulisan kode yang lebih cepat. Ternyata Flutter ini memiliki fitur yang dinamakan hot reload atau membuat perubahan pada kode yang dapat dilihat langsung di aplikasi. Bahkan hasilnya itu bisa dilihat langsung juga di aplikasi. Mungkin kayak di SDK lain kan belum ada gitu ya. Ubah kode terus hasilnya udah langsung bisa dilihat di aplikasi gitu. Tapi di Flutter ternyata bisa gitu. Dan yang kedua adalah satu kode untuk 2 platform sekaligus. Misal kita punya Android sama iOS gitu kan, kita bingung nih, kita pengen satu aplikasi ini ada di kedua platform ini, jadi kita nggak usah bingung-bingung, karena dengan satu basis kode aja udah bisa digunain dengan untuk 2 platform sekaligus, kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah tampilan desain yang sangat bagus. Kelebihan selanjutnya dari Flutter itu merupakan kemudahannya untuk membuat tampilan desain aplikasi menjadi lebih cantik. Kenapa kok dikatain membuat tampilan desain aplikasinya menjadi lebih cantik? Karena di Flutter sendiri itu nyediain widget cantik yang dapat disesuaikan dengan mudah buat tampilan aplikasinya itu, aplikasi yang udah kita buat itu jadi lebih menarik. Jadi dengan menggunakan Flutter, maka developer dengan tingkatan keahlian mereka ya, pasti akan mudah dalam membuat tampilan aplikasi yang lebih bagus. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mudah dipelajari dan digunakan. Karena ngapain sih kok dikatain belajar Flutter itu mudah gitu, mudah dipelajari, mudah digunain? Karena yang digunain Flutter itu adalah bahasa pemrograman Dart, di mana bahasa ini itu memiliki kelebihan yaitu mudah dipelajari dan digunain. Dart sendiri merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang memiliki sintaks cukup mirip dengan Java ataupun C++, sehingga mudah dipelajari oleh para pemula. Selain itu, menurut FreeCodeCamp, Flutter itu dapat menyederhanain proses pengembangan aplikasi karena nggak memerluin banyak kode. Jadi dengan satu basis kode aja, sehingga lebih mudah digunakan. Oke, setelah aku ngomongin tentang kekurangan dan kelebihan Flutter nih, mungkin bisa jadi pertimbangan kalian buat SDK mana ya yang kiranya baik buat aku pakai gitu, baik buat aku membuat aplikasi. Jadi kan bisa nilai sendiri dari penjelasan sekilas tentang Flutter itu dari aku tadi. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah lihat video ini. Oh ya, kalian bisa follow sosmed dari Mocap Community. Di IG-nya ada Mobile Mocap, dan juga di YouTube-nya kalian bisa subscribe Mobile Mocap. Jadi masih banyak, insya Allah akan ada banyak konten-konten lain di sosmednya, jadi kalian bisa tunggu aja. And sekian dari aku, see you next video.